Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester komunikasi pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Novita Melatus Solihah, NIM akhir 3212 kelas PGMI 6D. Selamat menyaksikan video saya teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik. Jawabannya yaitu komunikasi adalah salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin dilewatkan. Di era digital yang terus berkembang, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi semakin penting. Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengiriman pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Nah, jenis-jenis komunikasi itu ada 4, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung atau secara tulis melalui surat, email, atau pesan teks. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal meliputi penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. 3. Komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi atau hubungan bisnis. Komunikasi formal mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Komunikasi informal adalah komunikasi yang keempat, yaitu komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok. Ini adalah jenis komunikasi yang cenderung lebih santai dan tidak terikat oleh aturan atau norma tertentu. Adapun aspek yang harus dibangun dalam komunikasi adalah 1. Kejelasan. Komunikasi harus menggunakan bahasa yang secara jelas sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. 2. Ketepatan atau akurasi yang menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. 3. Konteks. Maksudnya, bahasa dan informasi disampaikan yang harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Pertanyaan nomor 2 yaitu, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah? Dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Karena komunikasi yang efektif memainkan peran yang krusial dalam pengolahan kelas yang sukses. Di dalam ruang kelas yang sibuk, guru harus menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan memfasilitasi komunikasi yang positif antara siswa satu sama lain. Komunikasi yang tepat dapat mempengaruhi iklim kelas secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa. Cara agar komunikasi berjalan efektif dalam kelas yaitu guru harus memiliki kemampuan mendengarkan dengan aktif, memahami kebutuhan dan kekhawatiran siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, guru juga perlu mampu menjelaskan instruksi secara jelas, memproses pertanyaan siswa dengan tanggap, dan menciptakan kesempatan diskusi yang mendorong partisipasi aktif. Pertanyaan nomor 3 yaitu, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Jawabannya yaitu 1. Guru harus menjadi komunikator yang baik, artinya seorang guru wajib memiliki komunikasi yang bagus. Agar bisa menjadi komunikator yang baik, persiapkan bahan ajar sebelum kegiatan pembelajaran. 2. Agar komunikasi bisa berjalan lancar, guru harus bisa menerapkan metode belajar diskusi. Dengan metode ini, siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran karena dapat memberikan pendapat mereka mengenai suatu masalah yang sedang dibahas. 3. Memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Dengan begitu, siswa akan lebih berani berbicara di tempat umum. 4. Memberikan umpan balik yang sesuai juga merupakan salah satu hal penting dalam menjalin komunikasi dengan siswa. Umpan balik juga bisa memotivasi para siswa. Umpan balik bisa
memberikan komentar pada jawaban siswa, meluruskan jawaban yang kurang tepat, atau menguatkan jawaban yang benar. Pertanyaan nomor 4 yaitu, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Jawabannya, kegagalan dalam komunikasi sering terjadi antara komunikator dengan komunikan. Sebagian dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Ucapan atau pesan sulit dimengerti. 2. Persepsi negatif. 3. Tidak percaya diri. 4. Jarak kedekatan komunikator dan komunikan. 5. Gangguan komunikasi. 6. Perbedaan dialek atau bahasa. Cara mengatasi kegagalan dalam komunikasi yaitu 1. Berbicara dengan jelas dan tegas. Gunakan kalimat pendek dan langsung ke intinya. Pastikan tujuan komunikasi jelas agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. 2. Selalu percaya diri dalam mengkomunikasikan suatu hal. 3. Menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. 4. Bicara yang penting dan bermanfaat. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.